Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Pada pagi hari ini kita wajib bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi saya dan saudara. Sehingga pada pagi ini kita masih dapat merasakan dan menikmati hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kepada saya kesempatan untuk melayani hingga hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan untuk membawa firman renungan pagi pada hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita beraktivitas pagi, sebaiknya kita belajar sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kami secara sempurna. Pada pagi ini kami bersyukur karena kehidupan baru telah Tuhan berikan kembali bagi kami. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Dan hari ini kami mau berkumpul bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami pelajari boleh menjadi rema dalam kehidupan kami semua, dalam menjalankan kehidupan sepanjang hari yang masih Tuhan percayakan, sehingga bisa menjadi pedoman bagi diri kami untuk selalu berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami yang tidak sempurna Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan kita rayakan pada tanggal 26 Mei mendatang, saya membawakan sebuah renungan tentang jadikan semua bangsa muridku. Saya ulangi, jadikan semua bangsa muridku, yang saya ambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya ulangi, dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang isinya demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, saat kita mau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada banyak yang harus kita pelajari. Tentunya ini adalah sebuah kabar sukacita bagi saya dan saudara. Namun jika kita membaca tentang perikop tadi di atas, yaitu perintah untuk memberitakan Injil, kata mengabarkan Injil itu satu kata yang tidak gampang. Yang ada di benak kita, tentu ini adalah tugasnya pendeta, tugasnya penginjil, tugasnya hamba Tuhan, bukan tugas saya. Padahal tema yang saya angkat pagi ini adalah salah satu perikop dasar menjalankan misi atau perutusan setiap murid-murid Tuhan, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah ini diberikan bukan kepada satu orang, bukan pada pendeta, bukan pada penginjil, atau bukan pada misionaris yang ada, atau pada orang-orang yang terlibat dalam kehidupan di dalam gereja. Tapi Bapak Ibu terkasih, ini untuk kita semua. Ada 3 hal yang aspek yang bisa saya angkat dari perutusan para murid Yesus pada saat itu, yaitu pertama, pergilah. Yang kedua, menjadikan semua bangsa muridku. Dan yang ketiga, mengajar mereka melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Kita awali dari yang pertama, pergilah. Itu adalah perintah, sebuah tugas perutusan yang harus mau tidak mau dijalankan. Berarti kita pergi, bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, menjumpai orang lain, menjumpai orang banyak, keluar dari zona nyaman yang merasa membuat kita nyaman bagi diri kita sendiri. Dan kita harus keluar dari lingkungan ada, dari daerah ada yang ada saat ini. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kita pergilah. Pergi memberikan tentang kabar sukacita.
Bapak Ibu Saudara terkasih, seorang murid harus selalu sedia, harus siap untuk pergi membawa kabar gembira itu kepada siapapun saja. Mewartakan tugas kita bahwa Tuhan sudah bangkit, bahwa Tuhan sudah menang, bahwa Tuhan sudah naik ke surga. Itu tugas saya dan saudara. Pergi dari satu tujuan, dari tugas yang ada diberikan kepada Tuhan. Itulah misi perutusan. Yang kedua, menjadikan semua bangsa murid. Apa yang dilakukan ketika kita diutus? Awal saya diminta untuk melayani itu tidak mudah bagi saya. Dan itu merupakan satu pemberontakan dalam hidup saya. Karena apa? Saya tahu ketika kita diutus ada sebuah zona yang tidak nyaman yang akan kita hadapi, yang akan kita nikmati, yang akan kita rasakan. Misi perutusan seorang murid menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita memperkenalkan tentang siapa Kristus itu, siapa dan bagaimana Kristus itu, dan membawa kabar gembira, warta keselamatan bahwa orang percaya yang bertobat akan diselamatkan. Bapak Ibu sudah terkasih, menjadi murid Tuhan berarti kehidupan kita, perilaku kita menjadikan mereka orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan lewat sikap. Kenapa saya katakan gitu? Karena lewat keseharian kita, orang yang percaya pasti hidupnya menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak akan pernah menyimpang, walaupun itu tidak mudah. Karena murid Tuhan pasti hidupnya yang dijalani selalu hidup yang penuh kasih, penuh cinta, penuh persaudaraan dan pengampunan. Ada rasa solidaritas, ada rasa empati, bahkan saling mengasihi dan menghargai satu sama lain untuk selalu hidup rukun dan damai. Terlebih dengan adanya berbagai perbedaan di sekitar kita. Kita sebagai kaum minoritas di tempat mayoritas itu tidak mudah. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk menjadi murid Tuhan kita harus memberikan pemahaman untuk melaksanakan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tentunya membuat orang lain dibaptis tidak mudah. Tetapi bila kesaksian hidup kita sebagai perilaku yang baik, sebagai seorang yang beriman, tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kemudian dapat menarik orang dan memberi diri secara ikhlas. Aku mau dibaptis karena aku tahu keselamatan itu hanya kepadanya. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Sehingga orang lain bisa melihat Bapamu di surga juga memuliakan nama Tuhan. Dan kita bangga bahwa kita bisa menjadi alatnya Tuhan. Yang ketiga ialah mengajar. Mungkin mengajar bahasa ininya tugasnya guru. Tugasnya guru sekolah minggu atau guru-guru yang dimanapun diutus untuk mengajar. Padahal mereka melakukan hanya sesuai dengan firman Tuhan, perintah Yesus, yaitu ajar mereka tentang sebuah kasih. Kita mengajarkan kasih Allah yang sungguh luar biasa kepada manusia. Sehingga apa? Dia melihat betapa bahwa Tuhan itu betul-betul mengajarkan pada saya dan saudara sebuah kasih. Karena dia telah menyerahkan putranya yang tunggal untuk menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Ia mengasihi kita dan kita pun harus hidup dalam kasih. Bertindak dan berlaku saling mengasihi dengan berbagai warna yang ada di sekitar kita, yang walaupun terkadang tidak kita kehendaki. Dengan berbagai perbedaan ada, kita tetap harus mau tidak mau, suka tidak suka. Ajaran kasih, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, mengajar bukan hanya menjadi kewajiban di gereja, tetapi kita sebagai anggota gereja menerima tugas yang sama dari Yesus, karena ini adalah perintah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Ternyata tugas perutusan ini semakin tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa ragu. Kenapa? Karena Yesus yang mengutus kita untuk menjalankan misinya sudah menjadikan jaminan dan membuat kadang-kadang kita tidak yakin bahwa Tuhan ada gak sih buat kita? Tuhan ada gak jagain kita? Padahal Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Kita perlu iman, semangat militan untuk mengasihi dan mencintai Yesus yang terwujud dalam menjalankan perutusan kita setelah kita diutus. Tentu saja kita tidak perlu memiliki semangat yang seperti Kristus, mungkin kita tidak bisa. Kita tidak bisa sama seperti Kristus, namun kita menyerupai, mirip dengan Dia.
sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih secara konsisten, bukan musiman. Kadang baik, kadang tidak, kadang mengasihi, kadang menghujat. Sekarang lagi demam modelnya orang bikin-bikin seperti orang menjolimi orang lain, mencari-cari salahnya orang. Dan itu bukan adalah ciri-ciri anak-anak Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita semua harus berani dan tidak perlu ragu tentang konsisten mengekspresikan iman mulai dengan cara yang paling sederhana, paling kecil sekitar kita hidup, sekitar kita berada, lingkungan rumah, tempat pekerjaan kita. Kita apa? Kita memberikan waktu yang cukupnya aja, terus berkomunikasi secara pribadi, dia akan melihat lewat kepribadian kita. Kenapa? Kita belajar keluar dari zona nyaman. Kita belajar tidak hanya di gereja aja. Kita tidak cuma baik hanya di gereja aja. Tapi kita bisa baik dan mengekspresikan lewat komunikasi secara pribadi bagi orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dituntut untuk menjadi misionaris zaman ini ke tengah dunia. Bahkan kita ibaratnya bagai domba ke tengah serigala. Ada sebuah tantangan, kesulitan, penolakan, penderitaan. Tapi kita harus yakin dan percaya. Karena jaminan kita satu-satunya adalah Kristus sendiri. Dia memberi jaminan kenaikannya Tuhan Yesus ke surga. Dia sudah memberikan janji, aku akan memberikan penolong. Itu janji Tuhan, kita harus pegang. Dan dia akan menyertai saya dan saudara sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam menyambut merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menyadarkan saya bahwa sikap, bahwa tutur kata kita untuk lebih berani mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana saja, kapan saja, sebagai wujud nyata saya dan saudara adalah milik Kristus. Lewat apa? Sikap kita, lewat perilaku kita, lewat keseharian kita, lewat tutur kata kita. Sehingga makna Tuhan Yesus ke surga adalah Yesus mengutus kita untuk melanjutkan karyanya membangun kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya semua orang, terlebih yang mereka tidak punya, tertindas, cacat, dapat mengalami damai sejahtera. Bukan dibully, bukan dihina, bukan diabaikan, bukan ditinggal sendirian. Sehingga kepedulian kita dapat menunjukkan karya nyata dengan apa? Dengan lewat kasih. Di dalam kasih inilah kita bisa menunjukkan bahwa kasih Yesuslah yang mengajarkan saya dan saudara untuk orang banyak. Yang kedua, Yesus membutuhkan tangan kita, kaki kita, suara kita, pikiran kita, hati kita, hidup kita untuk melanjutkan karyanya, supaya dapat membangun kerajaan Allah di dunia ini, agar kita semakin sejahtera, ada keadilan, ada damai sejahtera, dan ada sifat manusiawi, karena kita adalah duta-duta kasih-Nya yang bukan hanya sebagai ucapan saya anak Tuhan Yesus, saya orang Kristen, tapi kita betul-betul sebagai pembawa damai yang kita lakukan sebagai implementasi firman Tuhan yang sudah diberikan kepada saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan pada kami. Kiranya apa yang Kau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Kuatkan hati kami Bapa untuk melakukan apa yang Kau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, membangkitkan harapan dan kasih. Berkati kami semua sepanjang hari agar senantiasa selalu merindukan, membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajari kami bahasa firman-Mu Bapa, bimbing kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.